Halo semuanya, perkenalkan, saya Lisa Faizal, peserta Latsar CPNS PPSDM Geominerba Bandung, Angkatan 17, tahun 2021. Saya bekerja sebagai seorang sanitarian di UPTD Puskesmas Wonosobo II. Kali ini, saya akan menyajikan sebuah video mengenai kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan, yaitu mengenai disinfeksi ruangan di UPTD Puskesmas Wonosobo II. Mari kita simak. Puskesmas Wonosobo II merupakan puskesmas yang terletak di daerah kota Wonosobo. Di tempat inilah saya bekerja sebagai seorang sanitarian. Selama melakukan kegiatan aktualisasi, tentunya saya selalu dibimbing oleh seorang mentor. Beliau adalah Ibu Dr. Diah Ekawati Arifin. Beliau adalah seorang kepala puskesmas Wonosobo II. Kegiatan disinfeksi merupakan kegiatan yang penting mengingat dalam masa pandemi ini sangat berpotensi untuk terinfeksi COVID-19. Oleh karena itu, saya telah melakukan ada 6 kegiatan terkait disinfeksi ruangan puskesmas. Kegiatan-kegiatan adalah pembuatan SOP disinfeksi ruangan, pembuatan jadwal disinfeksi ruangan, pembuatan checklist harian disinfeksi ruangan, pembuatan logbook pemakaian bahan cairan Lysol, pembuatan form indeks kepuasan petugas puskesmas, dan yang terakhir adalah laporan evaluasi kegiatan. Dalam melakukan kegiatan yang pertama, di sini terdapat 5 tahapan kegiatan. Untuk kegiatan yang pertama adalah studi literatur penyusunan SOP disinfeksi ruangan. Dalam kegiatan ini, saya telah mencari berbagai macam sumber dan referensi yang tujuannya adalah untuk memperkuat dasar penyusunan SOP disinfeksi ruangan. Referensinya antara lain dari beberapa Permenkes dan panduan kesehatan lingkungan tentang disinfeksi ruangan. Untuk tahapan yang kedua adalah konsultasi dengan mentor dan rekan sanitarian terkait penyusunan SOP. Di sini sangat diperlukan karena dalam penyusunan SOP tersebut saya harus melibatkan dari berbagai pihak, antara lain dari UKP, kepala puskesmas, dan tim manajemen itu sendiri. Hal itu dibuktikan dengan notulen konsultasi dengan seorang mentor ataupun kepala puskesmas. Tahapan yang ketiga adalah penyusunan SOP disinfeksi ruangan. Dalam kegiatan ini, saya dibantu oleh rekan sanitarian dalam penyusunan SOP. Tentunya penyusunan ini saya harus sesuai dengan arahan dari mentor dan tim UKP. Hal ini dibuktikan dengan hasil SOP yang sudah saya cetak. Setelah saya membuat SOP tersebut, kemudian langkah selanjutnya adalah validasi SOP kepada mentor. Hal itu bertujuan untuk meyakinkan bahwa langkah-langkah dalam SOP tersebut sudah benar sesuai dengan arahan mentor sebelum disosialisasikan kepada tim UKP dan petugas kebersihan. Tentunya kegiatan tersebut ada keterkaitannya dengan nilai-nilai mata pelajaran ASN, yaitu etika publik, bersikap sopan santun saat melakukan konsultasi. Hal itu dibuktikan dengan beberapa notulen yang sudah saya buat. Kemudian tahapan yang terakhir adalah sosialisasi SOP kepada tim UKP dan petugas puskesmas. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut, saya menjelaskan beberapa langkah-langkah dari pelaksanaan SOP tersebut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan maupun wawasan dari tim UKP tersebut dan petugas kebersihan. Karena dalam masa pandemi ini, petugas kebersihan harus tahu apa manfaat dari disinfeksi ruangan. Hal ini dibuktikan dengan notulen dan daftar hadir sosialisasi pelaksanaan disinfeksi. Nah, untuk kegiatan yang kedua adalah pembuatan jadwal disinfeksi ruangan. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama adalah konsultasi dengan mentor menentukan jadwal. Di sini ada keterkaitan dengan nilai ASN, yaitu akuntabilitas. Pembuatan jadwal tidak mempengaruhi kegiatan yang lainnya, dibuktikan dengan notulensi kegiatan. Kemudian tahapan yang kedua adalah membuat jadwal disinfeksi ruangan. Di sini ada keterkaitan dengan nilai ASN, yaitu komitmen mutu, terciptanya suatu kinerja yang disiplin sesuai jadwal. Hal ini dibuktikan dengan cetakan yang sudah saya buat, yaitu jadwal disinfeksi ruangan di bulan Oktober dan November.
Setelah jadwal sudah jadi, kemudian tahapan selanjutnya adalah sosialisasi jadwal pelaksanaan terhadap petugas kebersihan. Dalam hal ini, ada keterkaitan dengan nilai ASN yaitu etika publik, bersikap sopan santun saat melakukan sosialisasi. Hal ini dibuktikan dengan notulen kegiatan sosialisasi. Nah, untuk kegiatan yang ketiga adalah pembuatan checklist harian disinfeksi ruangan. Di sini terdapat 3 tahapan. Untuk yang pertama adalah koordinasi dan konsultasi dengan mentor terkait penyusunan checklist harian disinfeksi ruangan. Hal ini dibuktikan dengan notulensi konsultasi dengan seorang mentor. Setelah saya berkonsultasi dengan mentor, kemudian saya langsung menyusun checklist pelaksanaan disinfeksi tersebut. Saya dibantu dengan seorang sanitarian terkait penyusunan tersebut. Hal itu dibuktikan dengan printout checklist disinfeksi di bulan Oktober dan November. Untuk tahapan yang terakhir dari kegiatan ini adalah sosialisasi pengisian checklist kepada petugas kebersihan. Hal ini bertujuan agar petugas kebersihan memahami dalam mengisi checklist yang sudah saya buat. Tentunya kegiatan ini ada keterkaitannya dengan nilai ASN, yaitu komitmen mutu, pembuatan checklist untuk meningkatkan standar pelayanan mutu. Kegiatan ini dibuktikan dengan notulensi sosialisasi pengisian checklist disinfeksi ruangan. Untuk kegiatan yang keempat adalah pembuatan logbook pemakaian bahan cairan Lysol. Di sini ada 3 tahapan kegiatan. Yang pertama adalah koordinasi dengan pihak pengelola farmasi mengenai ketersediaan Lysol. Hal ini sangat diperlukan karena selama ini petugas kebersihan tidak mengetahui ketersediaan bahan cairan Lysol pada saat pelaksanaan disinfeksi ruangan di puskesmas. Oleh karena itu, saya akan membuat sebuah logbook bahan cairan Lysol. Hal ini dibuktikan dengan konsultasi dengan seorang petugas farmasi. Setelah saya berkonsultasi dengan pihak farmasi, kemudian tahapan selanjutnya adalah membuat logbook pemakaian bahan cairan Lysol. Hal ini dibuktikan dengan printout yang sudah saya buat mengenai logbook pemakaian bahan cairan Lysol. Setelah saya selesai melakukan penyusunan logbook pemakaian bahan cairan Lysol, kemudian tahapan selanjutnya adalah sosialisasi kepada petugas kebersihan mengenai pengisian logbook pemakaian bahan cairan Lysol. Hal itu ada keterkaitannya dengan nilai ASN yaitu etika publik, bersikap sopan santun dalam penyampaian sosialisasi tersebut. Hal itu juga dibuktikan dengan notulensi kegiatan. Untuk kegiatan yang kelima adalah pembuatan form indeks kepuasan petugas puskesmas. Di sini ada 3 tahapan. Untuk tahapan yang pertama adalah koordinasi dan konsultasi dengan tim manajemen puskesmas terkait penyusunan form indeks kepuasan puskesmas. Hal ini dibutuhkan karena untuk menilai kepuasan kepada pelaksanaan disinfeksi ruangan. Setelah berkonsultasi, tahapan selanjutnya adalah menyusun form indeks kepuasan petugas bersama rekan sanitarian. Hal ini ada keterkaitan dengan nilai ASN yaitu komitmen mutu, pembuatan indeks tersebut untuk meningkatkan standar pelayanan mutu puskesmas. Hal ini dibuktikan dengan kuesioner yang sudah saya cetak. Kemudian tahapan yang terakhir dari kegiatan ini adalah sosialisasi pengisian form indeks kepuasan kepada petugas puskesmas. Pada saat itu saya meminta kepada semua petugas untuk mengisi kuesioner sesuai dengan realita yang ada, karena bertujuan untuk mengetahui kepuasan petugas terhadap pelaksanaan disinfeksi ruangan di puskesmas. Hal itu dibuktikan dengan notulen dan daftar hadir. Nah, untuk kegiatan yang terakhir adalah evaluasi kegiatan aktualisasi. Di sini ada 5 tahapan kegiatan. Untuk tahapan yang pertama adalah konsultasi dengan mentor terkait evaluasi kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Di sini dibuktikan juga dengan bukti notulen yang sudah saya buat.
Tahapan yang kedua adalah pengamatan checklist harian disinfeksi yang sudah diisi oleh petugas. Pada kali ini ada keterkaitan dengan nilai ASN, yaitu akuntabilitas, transparan, dan bertanggung jawab dalam mengamati hasil checklist yang sudah diisi oleh petugas kebersihan. Hal ini dibuktikan dengan bukti bahwa checklist sudah terisi dengan baik. Kemudian tahapan yang ketiga adalah penilaian indeks kepuasan yang sudah diisi oleh petugas puskesmas. Kali ini saya mengadopsi teknis penilaian indeks tersebut dari Permenpan nomor 14 tahun 2017 tentang penilaian indeks kepuasan masyarakat. Setelah saya selesai melakukan penilaian indeks kepuasan petugas, maka tahapan selanjutnya adalah penyusunan laporan evaluasi kegiatan. Hal ini dibuktikan dengan laporan yang sudah saya buat, kemudian saya print out. Setelah saya menerima arahan dari mentor, maka didapat rencana tindak lanjut dari kegiatan aktualisasi. Yang pertama adalah melakukan berbagai macam pelatihan maupun pengayaan untuk menambah wawasan petugas kebersihan. Untuk yang kedua adalah menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan disinfeksi secara berkelanjutan. Yang ketiga adalah pelaksanaan disinfeksi ruangan adalah kegiatan pencegahan infeksi sebagai salah satu syarat utama dalam standar akreditasi. Selama melakukan kegiatan aktualisasi, tentunya saya mempunyai seorang panutan atau role model. Beliau adalah Ibu Dr. Ki Egawati Arifin selaku Kepala Puskesmas Wonosobo II. Beliau adalah seorang yang menjadi panutan, inspirasi, contoh, dan teladan bagi saya. Selama saya bekerja di instansi, beliau adalah yang selalu mendukung dan membimbing saya dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi. Setelah melakukan semua kegiatan aktualisasi, maka saya telah mendapatkan beberapa pembelajaran. Di antaranya adalah perencanaan dalam suatu kegiatan adalah hal yang paling mendasar sebelum penulis melaksanakan kegiatan. Yang kedua adalah kedisiplinan adalah kunci sukses dari kegiatan agar berjalan dengan lancar. Yang terakhir adalah dalam menjalani kehidupan di lingkungan pekerjaan, komunikasi adalah hal yang penting untuk mendukung kegiatan agar berdampak positif bagi saya dan bagi orang lain. Nah, itulah video kegiatan aktualisasi saya yang telah saya laksanakan mengenai pelaksanaan disinfeksi ruangan di UPTD Puskesmas Wonosobo II. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia, farmasis di Puskesmas Wonosobo II. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Faisal atas program desinfeksi yang telah dilakukan untuk Puskesmas Wonosobo II. Saya rasa program itu sangat bermanfaat bagi kami karena di masa pandemi seperti ini desinfeksi ruangan memang harus dilakukan secara ekstra untuk melindungi kami para petugas dari paparan virus dan bakteri lain yang berbahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muka, saya bekerja di Puskesmas Wonosobo II. Saya sebagai seorang perawat, saya mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilakukan oleh Faisal terkait program desinfektan ruangan. Kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi saya karena di saat pandemi ini sangat berisiko terinfeksi virus. Dan dengan adanya desinfektan maka ruangan jadi steril, bebas dari virus. Semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta sebagai perawat di Puskesmas Wonosobo II. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Faisal karena telah melakukan programnya yaitu desinfeksi ruangan di Puskesmas Wonosobo II. Saya sangat berterima kasih dan